Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Nanda Nurhaliza Putri dengan NIM 1261032121224. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu tentang pengertian fikih siasah. Fikih siasah berasal dari gabungan dua kata, yaitu fikih dan siasah. Secara etimologi, fikih artinya faham, sedangkan secara terminologi, fikih artinya ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Kemudian secara etimologi, siasah berarti mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologi, siasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siasah juga disebut ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih siasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentang ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup yang pertama, menurut Imam Al-Mawardi seperti yang dituangkan di dalam karangan fikih siasahnya, yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, maka diambil kesimpulan ruang lingkup fikih siasah sebagai berikut. Yang pertama, siasah dusturiyah, siasah maliyah, siasah hodloiyah, kemudian siasah harbiyah, dan siasah idariyah. Dan kemudian menurut Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syariah, ruang lingkup fikih siasah yang pertama siasah hodloiyah, siasah idariyah, siasah maliyah, dan siasah dauliyah. Selanjutnya menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi 3 kajian saja, yaitu yang pertama siasah hodloiyah, yang kedua siasah dauliyah, yang ketiga siasah maliyah. Kemudian menurut ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi membagikan kajian fikih siasah menjadi 8 bagian. Yang pertama, siasah dusturiyah syariah atau kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siasah tasyriyah syariah atau kebijaksanaan tentang penetapan hukum. Yang ketiga, siasah hodloiyah syariah atau kebijaksanaan peradilan. Yang keempat, siasah maliyah syariah atau kebijaksanaan ekonomi dan moneter. Yang kelima, siasah idariyah syariah atau kebijaksanaan tentang administrasi negara. Kemudian yang keenam, siasah dauliyah atau siasah qariyah, kebijaksanaan tentang hubungan luar negeri atau internasional. Kemudian yang ketujuh, siasah tanfidziyah syariah atau politik pelaksanaan undang-undang. Yang kedelapan, yang terakhir, siasah harbiyah syariah atau politik peperangan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang pandangan fikih siasah terhadap ketatanegaraan dan politik. Pandangan fikih siasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam adalah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, siapa sumber kekuasaan, dan apa dasarnya, serta bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Kemudian, pandangan fikih siasah terhadap politik Islam dibagi menjadi 3 jenis hukum syariat, yaitu yang pertama,
hukum yang langsung ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua, produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan fikih. Dan yang ketiga, hasil pemahaman umara pemerintahan terhadap dalil syariat yang disebut dengan siasah syariah dalam bentuk perundang-undangan untuk perundang-undangan atau hukum qanuni. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.